Nah, di informasi lainnya, dalam menyikapi kondisi PMI yang saat ini mengalami krisis plasma darah, ratusan anggota kepolisian dari Polda Jawa Timur Jumat pagi melaksanakan donor darah konvalesen. Jadi bagi sudah yang menjadi penyintas begitu ya, sudah sembuh dari COVID-19 yang ada di PMI Kota Surabaya. Kita simak bersama. Permintaan plasma darah untuk pasien COVID-19 terus meningkat. Namun saat ini PMI Surabaya mengalami krisis plasma darah. Menyikapi hal tersebut, Polda Jatim beserta jajaran Jumat pagi menggelar donor plasma darah konvalesen di kantor PMI Surabaya di kawasan Jalan Embong, Ploso, Surabaya. Di lingkungan Polda Jatim tercatat ada 675 personel penyintas COVID-19. Namun setelah dilakukan tahapan seleksi medis, sedikitnya ada 120 personil yang dinyatakan lolos untuk menjadi pendonor darah plasma konvalesen. Kami juga menghimbau kepada masyarakat bagi yang telah sembuh dari COVID-19, usianya antara 18 sampai 60, silakan datang ke PMI di seluruh jajaran yang ada PMI-nya. Kemudian mendaftar ke Bidokes kalau untuk anggota Polri, sehingga nanti bisa dilakukan screening. Syukur kalau misalkan bisa darahnya dibantukan, diberikan kepada masyarakat yang lain terkena COVID-19. Hasil ini, produk ini bukan didistribusi buat warga kota Surabaya saja, jadi untuk seluruh Indonesia yang membutuhkan ketika mereka meminta kepada kita. Kapolda Jatim menegaskan akan memberikan penghargaan kepada personel penyintas COVID-19 yang secara sukarela mendonorkan plasma darah. Rahmat Hidayat melaporkan dari Surabaya, Jawa Timur. Masya Allah, kita apresiasi setinggi-tingginya ya Ustaz, bagi teman-teman kepolisian yang ada di Jawa Timur khususnya. Karena memang di masa pandemi ini PMI sangat butuh pendonor, terutama untuk donor konvalesen sebagai teman-teman sudah menjadi penyintas. Sebenarnya kalau dalam Islam ini donor darah termasuk apa nih Ustaz? Sedekahkah atau seperti apa? Iya Mas Jemi, ya donor itu kan artinya memberikan sumbangan. Donor darah berarti yang disumbang adalah darah. Secara hukum tidak ada masalah. Kenapa? Karena ini dalam konteks menjaga kesehatan, menjaga kehidupan. Di surat Al-Maidah ayat 32 sampai Allah mengingatkan orang yang menghidupkan satu nyawa seperti dia menghidupkan seluruh nyawa manusia. Ketika ada yang mendonor dan sekian banyak orang yang membutuhkan donor darahnya, sumbangan darahnya, maka kehidupannya dapat diberlangsungkan. Keberlangsungan kehidupan itulah yang dimaksud dengan donor darah atau sumbangan darah. Sama dengan kita menyumbang makanan, menyumbang kemudian materi, itu kan untuk keberlangsungan hidup seseorang. Orang sangat membutuhkan, orang sangat ingin ya mendapatkan kebutuhan prinsip makan dan minum. Kemudian kita sumbangkan sehingga berlanjutlah kehidupannya. Bahkan ia mendapatkan kemudahan-kemudahan. Waman ahyaha faka'annama ahyan nasa jami'ah. Sampai disebutkan orang yang membantu kelangsungan hidup orang lain. Silahkan dengan cara apapun. Dalam konteks ini, karena kesehatan tentu dengan donor darah, dan yakinlah bahwa mereka juga harus melalui proses juga, karena ada pakar yang dirujuk. Sehingga insya Allah tidak ada yang dibahayakan. Baik yang mendonor atau yang menerima, tentu harus melalui proses yang panjang, sehingga la dororo wala diroro, dipatuhi, yaitu tidak ada yang dibahayakan. Karena sumbangan darah ini tidak pula orang lain itu bahayakan. Jika demikian keadaannya, maka insya Allah ini amal yang mulia, yang patut diapresiasi. Bahkan digalakan oleh para ulama agar seseorang siap membantu. Membantu dengan apapun. Kalau punya harta, dengan hartanya. Kalau kemudian darahnya memang bagus, apalagi setelah dia positif, kemudian ada pihak lain yang membutuhkan, maka itu juga termasuk amal mulia yang pahalanya besar di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin.